Kesedihan terbesar gue adalah ketika gue ngelihat orang memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan cita-citanya. Gue tuh sering banget ketemu sama orang yang gue tahu bakatnya luar biasa, nggak jadi apa-apa karena dianya nggak mau gerak gitu. Tidak ada keresahan masalah Gamila yang saya yakin pasti sebenarnya ada. Ya. Lo gimana ini keuangan berdampak di pandemi ngatasinnya? Tidak terdampak. Sombong banget gua. Rumah gua belum segede gini sih. Tapi emang nggak terlalu kalau gue keuangan gue pribadi, kalau PT gua sempet kita ada dalam situasi, tapi gue sadar ini juga situasi yang lebih baik daripada banyak teman-teman wirausaha yang lain. Tapi sempat kita ada situasi ini, kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu, Juli ini kita nggak punya duit untuk bayar semua orang. Jadi ya kita, tapi ya gitu ya, gimana gue juga nggak ngerti. Gue bilang sama anak-anak kantor gue bilang, gue nggak peduli lu pada bisa atau enggak menemukan solusi di situasi seperti ini untuk kantor kita. Tapi gue mau bawa kita keluar dari ini. Karena gue anak basket, gue bilang ya udah deh, gue LeBron Jamesin aja nih entitas. Yang penting gue bawa deh lu ke final NBA. Tapi gue ingetin sama lu semua, ketika kita nyampe ke target yang berhasil kita capai karena jerih payah gue, siapapun yang selama ini gue lihat cuma numpang, gue buang. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak ini ada bisnis punya target. Target ini dihajar sama pandemi. Anak-anak pada bingung. Gue challenge mereka, masih pada bingung. Gue bilang ya udah kalau lu bingung, biar gue yang tarik lu ke depan. Tapi gue mau memastikan ketika akhirnya gue dapetin itu target, nggak ada yang numpang doang sama usahanya gue. Paling nggak ada kontribusinya lah. Ya. Betul, gue nggak mau. Karyawan gue tunjuk-tunjuk. Pokoknya tahun depan gue outing sama kantor. Kalau gue inget lu cuma numpang doang, lu kagak gue ajak lu gitu. Jadi harusnya itu bikin gue stres, tapi itu justru yang bikin gue semangat gitu. Gue semangat untuk memutar balik keadaan, gue semangat untuk membuktikan bahwa gue bisa bukan cuma bertahan di 2020 tapi menang di 2020. Kalau lu tanya kenapa, gue juga nggak bisa jawab karena ini lagi gue pikirin supaya gue bisa tanam ke anak-anak gue. Kalau anak-anak gue punya persistensi tadi, gue mungkin bisa bilang nih anak-anak gue mungkin akan oke-oke aja di masa depan karena apapun yang terjadi sama hidupnya dia persisten. Tapi gue juga nggak tahu kenapa gue bisa kayak gini. Jadi gue belum tahu caranya mindahin ini ke anak gue. Tapi gue tahu itu ada dalam diri gue. Lu memperjuangkan stand up tuh gue rasa kayaknya lebih berjuang daripada yang lain. Apa karena lu beban status founder itu? Enggak, gue kan lu memperhatikan juga anak-anak, lu bantu juga. Ibaratnya lu jadiin mereka opener lu aja kan membantu karirnya dia juga. Lu ngasih dia tempat yang lebih besar juga. Ya, lo bikin Comika itu kan untuk kesejahteraan mereka juga. Meskipun di satu sisi lo juga berbisnis di dalam itu. Iya dan tidak. Tapi intinya gini sih. Pertama gue nggak pernah ngerasa terbebani sama nama founder karena gue ngerasa gue bukan founder, gue cuma diajak Ernest aja. Ernest kayaknya cuma butuh orang Jawa Islam aja. ada di dalam para founder ini biar aman. Yang satu Radit, agamanya komsi-komsa, Ernest Prakasa Cira, Rian orang Padang. Aman. Tapi ya kok Isman gak disebut sih? Isman baik hati. Isman dari Garut. King Asmin. Jadi gue nggak pernah ngerasa beban, nggak pernah sama sekali. Tapi kan lo berpikir itu bener dong, berpikir untuk dunia stand up dan lo mikirin orang-orang yang ada di dalam stand up. Gue pernah bilang ya, kesedihan terbesar gue besar sekali sampai kepikiran gitu, sampai sedih banget. Adalah ketika gue ngelihat orang memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan cita-citanya. Itu kesedihan terbesar. Misalnya lu pengen jadi fotografer, lu cinta banget fotografer, terus tiba-tiba lu nge-tweet gini, udahlah gue nyerah, gue udah nggak nemu caranya untuk bisa hidup dari fotografi. Setiap kali gue ngeliat itu kesedihannya mendalam banget. Gue juga masih nggak ngerti kenapa. Tapi setiap kali gue ngeliat ada orang meninggalkan cita-citanya karena realita gitu, gue sedih sekali, ikut sedih gue.
Nah jadi salah satu alasan kenapa gue pengen bantu komedian adalah karena gue sedih kalau nih orang-orang ini udah tahu sukanya di stand up tapi terpaksa dia tinggal gitu. Karena di sisi lain gue udah tahu bisa lu pada hidup dari stand up gitu. Jadi di satu sisi gue jahat juga kalau gue udah tahu jalannya, gue bilang gue sedih tapi terus gue nggak nolong dia juga, jadi salah juga gitu. Makanya jangankan soal stand up, untuk orang berhenti berkarya aja gue sedih gitu. Tapi terus lama-lama gue berdamai dengan diri gue sendiri dengan bilang bahwa kayaknya yang paling kuat dari si Panji ini, dari semuanya itu emang stand up. Berarti kalau gue mau ngelakuin bisnis, normalnya ya gue bisnisnya stand up. Terus gue mikir, gue malam-malam itu gue buka kertas terus gue bikin kayak market gap analysis, apa sih yang udah ada yang akuisisi, siapa yang belum akuisisi. Terus gue bilang, oh ini bolong dari para comika, komik gratis tentang stand up komedi, sampai promotor stand up dan comika entertainment, comika.id, itu adalah hasil gue ngeliat, oh ini nih yang kosong nih, ini yang mesti gue isi, ini tempat gue berwirausaha. Jadi ada aspek emang gue pengen bisnis dan nyari untung, tapi di sisi lain juga gue sedih kalau komika-komika tuh pada nggak bisa hidup dari stand up. Makanya gue bilang, lo kalau mau masuk manajemen comika adalah karena lo pengen hidup dari stand up. Karena yang lain gue nggak bisa. Kalau misalkan lo pengen peluang film, gue nggak bisa kasih lebih baik dari Ernest. Peluang konten nggak bisa lebih baik dari Tradis misalnya. Tapi kalau hidup dari stand up, gue jamin gue tahu caranya. Tapi lo mesti mau capek sama gue. Semua yang masuk manajemen sepakat bahwa bener nih lo mau capek ya. Kalau lo bener mau capek ya udah, karena lo akan ngikutin jalan gue dan jalan gue capek. Kalau lo bilang iya, yaudah ayo kita jalan gitu. Karena gue juga pengen lo hidup dari stand up. Nah itu dia, orang kadang ngelihatnya enaknya doang kan. Oh, Panji bisa nih hidup dari stand up. Harusnya gue juga bisa. Tapi dia kadang effortnya nggak sebesar yang lo keluarin itu. Iya, dan ya gitu, kadang-kadang lu baca dua orang baca buku yang sama, tapi yang satu bisa manfaatin, yang satu nggak bisa manfaatin. Emang buntut-buntutnya emang dari dalamnya. Makanya ketika kita ngobrol, misalkan ada orang komika mau masuk manajemen, gue mesti tahu motivasinya dulu. Dia nggak bisa bilang, ya gue sepakat gitu. Gue mesti tahu kenapa emang lu pengen sepakat. Biasanya orang-orang bilang, ya emang karena gue sadar tempat gue bukan film, konten juga gue bukan apa-apa. Saat ini gue cuma bisa stand up. Nah kalau ada orang terdesak, terpojok gitu, dan nggak punya jalan lain dari stand up, gue percaya sama motivasi dia. Udah ayo kita jalan. Jadi emang harus dari dalamnya. Gue sering tuh, kan gue kan dari fakultas seni rupa ya. Gue tuh sering banget ketemu sama orang yang gue tahu bakatnya luar biasa, nggak jadi apa-apa karena dianya nggak mau gerak gitu. Ya udah, dan waktu itu teman gue pernah bilang, lu nggak bisa tolong orang yang nggak mau ditolong. Bener banget. Sekuat-kuatnya lu tarik, kalau dia nggak mau ditolong, kan jadi apa? Tour lu gimana yang tahun ini? Ya Tetap jalan kan? pusing. Pusing sekali. Dan lu mengangkat ketersinggungan. Iya. Itu mah gua aja. Saya nonton yang Anda tidak publish aja kemarin waktu saya beli di Comika. Wah, lu nggak takut ya? Maksudnya itu kan dibeli orang ya, belinya ya maksudnya harganya terjangkau. Kalau ada orang mau jahat sama lu kan dia Gak bisa. itu paling tidak terjangkau di antara yang lain, masih terjangkau sih. Iya. Tapi lebih mahal daripada yang lain. Iya, tapi seandainya ada orang yang niat jahat sama lu kan dia ngeluarin duit, yang penting karena lu jatuh kan bisa juga dari situ diviralkan, dipotong-potong. Apalagi itu materinya. Mana Komodo lebih parah dari itu, Bro. Oh iya, rencananya. Kalau yang ya, lu ngomongin hidup lain Indonesia Maya. Iya. Itu kan hanya ngomongin nama, walaupun presiden sih. Nah ya, tapi kalau dipotong-potong kan dikaitkan ntar ada isu yang apa Komodo yang gua ngomongin bukan nama orang soalnya. Tapi poin gue, tapi intinya adalah kenapa itu rilis karena lawyer gue bilang oke. Iya, gue pokoknya lawyer gue kirim, tonton sama tim lo. Gitu. Terus lawyernya ngomong sama Bagus timnya. juga Anda sudah punya backup ya. Udah. Iya, udah dipikirin. Comika gitu. manajemen kan manajemen stand up comedian. Iya. Stand up comedian di sini tersinggung dulu ya, masa nggak punya lawyer kami kan. Jadi lawyer gue namanya Noval Vilendi. Dia udah partners dengan teman-temannya di law firmnya dia. Duduk, yang lain pada bikin notes. Apa yang menurut lu kira-kira jadi masalah, terus dibahas. Terus gua tanya sama dia, gimana menurut lu ini bisa rilis? Bisa. Gua tanya lagi, yakin lu? Yakin, bilang.
Gue bilang ya udah, yang berantem lu ya. Iya, ya udah gue rilis. Kesadaran ini lu tularkan nggak sama stand up komedian yang lain? Iya, tapi kan lu bisa maksudnya lu bisa memaklumi. Kalau gue bilang komedian punya lawyer ya, mereka kan langsung ya Allah duit lagi nih gitu kan. Ya, terus mereka harus konsultasi sama orang yang ngerti hukum nggak sih sebelum misalnya publish sesuatu? Idealnya sih iya, tapi nggak harus karena gini. Gua akan selalu pasang badan untuk anak-anak, termasuk Coki Muslim kemarin. Karena gue tahu selama anak-anak stand up Indo ya, dalam arti orang-orang yang gue kenal, gue tahu nih orang niatnya bukan jahat gitu. Jadi kalaupun ada kasus yang parah banget, gue sih siap masang badan dengan bilang bahwa Bapak Ibu sekalian, ini tuh ngelawak gitu, ini tuh bukan orang jahat, ini bukan hate speech gitu. Jadi intinya anak-anak, lu kalau nggak punya lawyer nggak apa-apa, tapi be conscious gitu apa yang lu rilis. Kalau misalnya lu udah sadar diri dan lu sadar untuk rilis itu, ya udah. Kalau ada kenapa-kenapa, tenang, bukan cuma gue, banyak yang akan ngebantu, Dan kemarin gue lihat di tweet lu nge-retweet komennya orang bahwa ada beberapa poin yang nggak bisa dijadikan komedi, agama apa segala macam. Terus lu nge-retweetnya dengan bilang, lu mau denger yang sebenarnya nggak? Semua bisa. Itu lucu banget. Mau gue tambah-tambahin listnya, tapi ntar gue disangka ini lagi menumpang. Boleh kasih teaser nggak ketersinggungan macam apa yang ada di tour lu nanti? Ya, kalau kira-kira. Sebenarnya gini sih, dari 1,5 jam materi, 80% itu yang ngomongin 1,5 jam? Iya, oke. Saya kasih tahu kenapa, karena ada kemungkinan gua tuh satu kota tuh 2-3 kali show. Oh, karena pandemi kan mesti berjalan. Yang terakhir gua nonton aja 2 jam lebih. Betul. Sebenarnya 145. Sebelum itu Desember tuh. Desember udah 145. Gua bilang oke nih, ideal nih 145. Karena biasanya gua 2 jam 15. Betul. Oke, 145 ideal. Terus pandemi sebenarnya materinya nambah. Yang prediksi gua di total tuh 2 jaman. Dengan pandemi ini kan banyak kelucuan yang terjadi ya. Tapi karena pas gua lihat mesti dijarakin, satu kota mesti 2 kali show, gua nggak bisa bikin 2 jam. Karena ada 3 show. Ada yang sebelum maghrib 1 kali, setelah maghrib 2 kali. Kalau 2 jam bakal mulurnya parah. Jadi tersinggungan macam apa? Coba dong, kasih bocoran 1 atau 2 poin gitu. Tema besarnya aja. atau jangan biar itu jadi surprise. Nggak, yang paling sering gue ceritain itu adalah gue di stop di masjid bubaran Jumatan. Itu aja kalau gue bahas tuh punya peluang untuk rame. Tapi ada 2 joke yang gue bilang sama tim gue, karena tim gue harus tahu, maksud gue mereka nggak adil kalau mereka nggak tahu resiko apa yang akan menimpa mereka. Jadi gue cerita semua beat gue. Ada 2 beat yang paling besar peluang kasusnya. Satu adalah soal artis legendaris yang sudah meninggal, yang gue bukan mau buka aib ya, tapi yang gue lakukan kepada dia itu dengan mudah dipersepsikan sebagai aib. Itu akan jadi kasus karena dia sangat dihormati, sangat dicinta, sangat baik, sangat putih. Ini bisa jadi masalah. Padahal gue pengen ngomongin gue ya, gue ngomongin gue, tapi emang ada dianya gitu. Cuman jadi ya itu satu. Dan satu lagi, gimana cara ngomongnya? Kaitan sama politik juga? Enggak? Oh, tidak. Kaitannya dengan kepercayaan. Wah, aku tidak sabar ini Makanya gue sama sekali tidak. Orang kan bilang, oh ini si Panji pasti gimmick nih. Dan saya tahu saya manusia gimmick memang. Tapi ketika gue bilang, kalau lu tahu gue dari YouTube dan dari TV, sebaiknya nggak nonton, gue beneran. Karena kalau lu taunya dari TV, ya kan gue kan mainnya aman nih. Kan lu juga tahu nih, resiko ini ada kan. Kita main di TV, ketika nonton langsung, hah? Kok seperti mulutnya kayak gitu sih gitu. Nah gue tuh khawatir sekali karena yang mau gue lakuin di 2022 membuat gue harus mengukur resiko gue di 2020-2021. Jadi gue emang mau wanti-wanti, kalau lu cuman tahu gue di YouTube, mendingan nggak usah. Kalau lu udah nonton gue di HIM atau Septic Tank, ya atau juri bicara yang utuh, Pragiwaksono nggak bisa jadi patokan karena itu agak light sebenarnya. Ya kan, gitu. Karena kenapa? Gue bukannya, si Panji pengen edgy sekarang, tapi lebih kepada udah capek untuk kompromi gitu. Si yang lu tonton Pragiwaksono itu didesain untuk jadi show paling santai, paling nggak bikin orang tersinggung.
Tiba-tiba kucing rame, jadi gue bilang udahlah, ngapain gue pikirin perasaan orang, gue hati-hati aja tersinggung, ya udah lu gue gak usah tersinggung. Nah, karena gue pengen ngomong apa adanya, gue prediksi banyak orang yang nggak siap, udah gitu aja. Tapi secara umum ngomongin soal UU ITE gue bahas, soal penjara gue bahas, soal bahwa kita semua ini penjahat gue bahas, terus bahwa apa yang mesti dilakukan ketika ada yang tersinggung, kejadian-kejadian tersinggung, banyak lah sebenarnya. Termasuk yang disukai sama semua orang walaupun tidak menyinggung siapa-siapa kecuali anak-anak gue, adalah topik tentang Dipo dan Shira. Hampir setiap spesial kan gue selalu ngomongin anak-anak gue. Kok nggak pernah ada keresahan tentang Gamila sih? Atau emang sengaja lu tutup? Apakah keluarga Anda baik-baik saja? Saya tidak mungkin percaya bahwa kalian tuh dua manusia yang unik dengan pemikiran yang liar. Gue nonton konten lo sama Gamila tuh gue udah anjir, gue pengen cepet nih teman tidur sama mereka berdua karena banyak pertanyaan yang di kepala gue yang gue pengen tanyain. Salah satunya itu, tidak ada keresahan masalah Gamila yang saya yakin pasti sebenarnya ada. Tapi gak pernah lu angkat, lu pasti cerita anak lu doang. Gimana cara ngomongnya? Orang jago ngomong jadi memfilter kata-kata sekarang. Gue sebenarnya berniat untuk cerita soal gimana gue bisa pacaran sama Mila. Karena itu cerita yang bolong di Pragiwaksono. Semua kejadian cinta gue bahas tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah. Gamila bolong. Waktu itu Gamila nggak gue masukin karena gue yakin panjang sendiri nih, show-nya aja udah panjang. Gue bilang yaudah gue mundurin aja ke yang berikutnya. Terus tapi di yang ini pun nggak masuk ternyata Gamila. Ya tapi keresahannya ada dong. Ada tapi lebih baik Anda terancam di luar daripada terancam di dalam. Gue pernah bilang kayak gini waktu gue ngajar stand up, gue bilang kalau lu pengen tahu apa yang benar-benar private dari seseorang, lihat apa yang dia nggak pernah bahas secara umum. Berarti lu memang pasang barrier untuk poin itu? Iya, karena kaitannya sama Gamilanya dan kaitannya sama gue. Ada banyak kejadian yang terkait dengan gue sama Gamila, itu butuh izin dari Mila untuk bisa membahasnya. Dan jangankan minta izin dari Gamila, ngomongin sama Gamila aja gue gak pernah nih ngomongin sejumlah isu. Kalau lo perhatiin, gue baru punya beat tentang ciuman sama Sofia Lajuba itu setelah Gamila bahas di acara lokal stand up day. Di situ gue bilang, oh udah bisa gue bahas. Sebelumnya gue simpen ini. Jadi gue menanti apa yang bisa dan gak bisa gue bahas, apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dibahas dari pernikahan kami. Gitu. Karena lu benar, Gamila itu menikah dengan Gamila itu kayak hidup bersama dengan bintang yang meletus gitu. Jadi untuk bisa mengagumi keindahannya, lu harus terima chaosnya. Kayak gitu lah. Kegambar gitu. So bersama dengan Gamila, it's always extreme. There's no in the middle. Next time teman tidur mau nggak sih? Gamila mau banget. Gamila mau banget. Kasih waktu aja nanti. Gamila mau kesini. Karena itu sih sebenarnya dasar gue pengen ngobrol sama lu. Gue ngelihat semua hampir video-video yang gue tonton tentang stand up. Kok lu jarang ya punya keresahan tentang istri yang lihat? Pengamatan yang cermat sekali Sherlock Holmes. Cermat sekali. That's why gue langsung hubungin mau nggak kalau teman tidur. Tapi COVID. Ya nanti lah, next time lah. By the way, nanti gue minta link itu lu ya. Komoy Domenoy. Iya. Tersinggung oleh Panji.com. Komoy Domenoy. Komoy Domenoy. Ya. Nanti aja linknya sih tersinggung oleh Panji.com. Harga tiket segala macam ada di situ. 20 Agustus gue buka penjualan tiket. Tapi kalau Anda butuh apa untuk nongkrong nonton di restoran, Anda tentu. Anda beli. Dia juga, tapi dia sama saya aja. Saya pasti nonton. Thank you bro. Sama-sama. Obrolan berisi.
isi otaknya Panji yang belum terungkap nanti itu doang tuh. Gue gak yakin ketika misalnya lu rilis, gue retweet informasi atau gue repost, gak yakin. Gue agak takut sama pembahasannya. Dalam sekali. Ya kan lu emang di luar kan udah sering lah banyak hal yang lu ulang gitu. Di channel ini lu omongin, di channel lain lu omongin. Gua riset nyari apa yang kira-kira jarang lu omongin gitu, makanya gue nyiapin pertanyaan-pertanyaan ini. Memang terkesan lebih dalam, tapi hasil riset gue berhasil. Berhasil sekali. Iya. Thank you Panji. Sama-sama. Episode 1 cangkruk. Gara-gara dia nih nggak jadi teman tidur, akhirnya gue bikin konten baru namanya cangkruk. Tunggu episode berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.